Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Auliari Hadatul Aisy dengan NIM 11940300138 jurusan Manajemen Dakwah kelas 4C. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian dari saham syariah. Nah, oke teman-teman, video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap semester 4 kelas MD 4C dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai metode penilaian saham syariah. Nah, sebelumnya teman-teman, apa yang dimaksud dengan saham syariah itu sendiri? Nah, kata saham itu sudah tidak asing lagi ya, bahkan di kalangan para investor, saham ini merupakan investasi yang paling banyak diminati di pasar modal. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan saham syariah? Menurut syariah Islam, tidak semua saham memenuhi kriteria syariah itu sendiri. Maka kita sebagai umat Islam, bagaimana cara kita mengetahui mana saham yang memenuhi kriteria syariah dan mana saham yang belum memenuhi kriteria? Maka dalam bab ini akan dipaparkan mengenai penilaian mengenai saham syariah, sehingga kita lebih leluasa pengetahuan kita mengenai saham syariah itu sendiri. Oke, langsung saja. Sekarang kita mengenal pengertian dari saham syariah. Saham syariah diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sekarang, mengapa dalam saham harus disertakan modal? Tentunya teman-teman, dalam saham syariah semua pihak harus sesuai memiliki klaim dari perusahaan tersebut. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 859 KMK nomor 1/1987 telah dijelaskan bahwa saham merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal para perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Nah, selain itu, saham dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada saham biasa, di mana saham ini merupakan saham yang dipegang oleh pemilik perusahaan sebesar modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada saham preferen, di mana saham ini bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Dalam artian, jika perusahaan mengalami kerugian pada suatu tahun dan tidak bisa membagikan dividen, maka perhitungan saham ini akan dihitung secara kumulatif. Dalam artian akan diperhitungkan secara kumulatif pada tahun-tahun berikutnya. Nah, sekarang non kumulatif berbeda, pada tahun tersebut akan hilang sehingga tidak diperhitungkan lagi pada dividen tahun-tahun berikutnya jika perusahaan mengalami kerugian. Nah, sekarang kita mengenal mengenai saham syariah. Saham syariah merupakan saham dalam konteks saham syariah yang merujuk pada definisi saham pada umumnya yang diatur oleh undang-undang ataupun peraturan OJK lainnya, sehingga dalam prinsip syariah menyertakan modal yang dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah seperti riba, perjudian, memproduksi barang haram, dan saham ini akan dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Nah, apa yang dimaksud akad musyarakah ini? Nah, akad musyarakah ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang sifatnya private, sedangkan akad mudharabah biasanya dilakukan pada saham yang bersifat perusahaannya publik. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari saham ini, jelas ya bahwa saham syariah ini hampir sama dengan saham konvensional, di mana saham ini merupakan bagian dari surat berharga yang membuktikan bagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nah, dalam mekanisme perdagangan maupun pencatatan yang digunakan tentunya tidak jauh berbeda dengan saham konvensional, sehingga kita perlu mengetahui syarat apa saja sih yang digunakan dalam saham syariah ini agar sesuai kategori syariah itu sendiri. Oke teman-teman, yang pertama itu kegiatan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tentunya tidak mengandung riba, lalu tidak maisir atau judi, tidak memproduksi barang-barang yang haram, tidak goror, total utang atau aset kurang dari 45%, lalu total pendapatan non halal dan ribawi kurang lebih 10%. Dan yang terakhir, saham milik perusahaan harus terdaftar di daftar efek saham atau DIS. Nah, apa perbedaan dari saham konvensional dan saham syariah? Telah kita ketahui bahwa saham merupakan surat berharga yang membuktikan bagian kepemilikan atas sebuah perusahaan. Sekarang kita mengenal mengenai perbedaan saham konvensional dan saham syariah. Saham syariah memiliki syarat yang lebih
lebih spesifik di mana perusahaan mengeluarkan saham tersebut tidak boleh memiliki kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah serta harus memenuhi syarat untuk memilih saham syariah. Dengan kata lain, saham syariah dan saham konvensional dapat dibedakan dari segi perusahaannya atau pada cara perdagangannya. Saham syariah harus diperdagangkan sesuai prinsip syariah yang dirujuk pada fatwa DNS yang mengatur mekanisme perdagangan saham syariah. Oke teman-teman, dalam penilaian saham ada 3 jenis yang dapat dinilai dari saham tersebut. Yang pertama dinilai dari buku, di mana buku akan dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Yang kedua itu nilai pasar, di mana saham ini akan dinilai sesuai harga saham tersebut di pasar. Dan yang terakhir nilai intrinsik, yaitu nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Nah, setelah kita mengetahui tentang teori-teori mengenai saham syariah, nah kapan sih saham ini dapat dijual dan dibeli? Yang pertama, jika nilai pasar ini lebih dari nilai intrinsik, maka saham ini overvalued, dalam artian investor dapat menjual saham ini karena harga jual lebih tinggi daripada harga yang dibelinya. Nah, yang kedua, jika nilai pasar kurang dari nilai intrinsik, maka saham tersebut undervalued, dalam artian investor sebaiknya membeli saham tersebut, dalam artian nilai saham sedang di bawah, sehingga para investor dapat membeli saham tersebut dan disimpan sampai nilai pasar lebih dari nilai intrinsik, sehingga harga jual akan lebih tinggi dibanding harga beli. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini ketika nilai pasar sama dengan nilai intrinsik, akan disebutnya fair trade, dalam artian investor lebih baik menyimpan saham itu, jangan dulu dijual gitu, karena nilai yang dibeli dan nilai yang dijual tuh sama rata gitu, jadi tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang teori dari saham syariah ini, awal investasi saham syariah ini, tentunya kita juga bertanya-tanya gitu, di Indonesia ada gak sih perusahaan yang membuka saham syariah ini, saham yang sudah memenuhi kriteria dari syariah ini? Nah, oke, salah satu contohnya ada dari PT Indeks Saham Syariah Indonesia. PT ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2019, adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. Yang kedua ada Jakarta Islamic Index. Nah, PT ini merupakan saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar Indonesia gitu ya, pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen JII ini hanya terdiri dari 30 saham syariah nih, salah satunya pada kode saham ADRO dengan penerbit efek Andro Energi Tbk dengan perempat lot ini 118.500. Lalu pada kode saham Akra dengan penerbitan efek Korporindo Tbk dengan per satu lotnya 313.000. Lalu pada ENTM dengan penerbitan efek Aneka Tambang Tbk dengan satu lotnya 251.000. Dan masih banyak lagi perusahaan yang membuka investasi syariah ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh cari di website, di jurnal dan lain sebagainya untuk menambah wawasan teman-teman mengenai investasi syariah ini sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.